Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Alfiansyah. Di sini saya akan menjelaskan alur dari pembuatan sebuah proyek, mulai dari proses-proses yang dilakukan, diagram kritikal, PET method atau CPM, lalu SDM yang digunakan. Selanjutnya adalah rencana anggaran biaya atau RAB-nya. Di sini saya sudah membuat proyeknya. Di sini saya membuat proyek pembuatan website e-commerce untuk toko Caca Outlet. Di sini terdapat 7 proses, yaitu proses persiapan, proses perancangan sistem, proses desain aplikasi, proses pembuatan aplikasi atau programming, proses testing, proses training klien dan user, dan yang terakhir adalah proses penutupan. Yang pertama, proses persiapan. Di dalam proses persiapan terdapat 3 proses, yaitu yang pertama meeting dengan pihak klien guna pembahasan project. Yang kedua adalah proses pembuatan sebuah tim. Yang terakhir adalah proses penentuan divisi. Dari ketiga proses tersebut dikerjakan oleh seorang manajer project. Lalu selanjutnya setelah selesai proses persiapan, maka dilakukan proses perancangan sistem. Di proses perancangan sistem terdapat 6 proses, yaitu yang pertama proses pembuatan flowchart, yang kedua proses membuat use case diagram, yang ketiga proses membuat sequence diagram, yang keempat proses membuat activity diagram, yang kelima proses membuat class diagram, yang keenam proses membuat entity relationship diagram atau ERD. Keenam proses tersebut diselesaikan oleh sistem analis. Selanjutnya setelah selesai proses perancangan sistem, dilakukan proses desain aplikasi. Di dalam proses desain aplikasi ini terdapat 2 proses. Yang pertama adalah proses membuat sebuah desain UI UX untuk aplikasi yang diinginkan oleh klien. Lalu selanjutnya proses penyerahan desain kepada klien. Proses tersebut dikerjakan oleh seorang desainer UI UX. Selanjutnya setelah selesai proses desain aplikasi, proses selanjutnya adalah proses pembuatan aplikasi atau programming. Di dalam proses pembuatan aplikasi atau programming ini terdapat 3 proses. Yang pertama proses membuat aplikasi di bagian front end, lalu selanjutnya dilanjutkan oleh pembuatan aplikasi ke bagian back end serta melakukan hosting. Lalu langkah yang terakhir adalah pendokumentasian program, baik itu front end dan back end. Untuk proses pembuatan aplikasi di bagian front end dan back end serta melakukan hosting dilaksanakan oleh seorang programmer. Lalu untuk pendokumentasian program baik itu front end dan back end dilaksanakan oleh dokumentator. Setelah selesai proses 4 ini, selanjutnya dilaksanakan proses testing. Proses testing ini dilakukan oleh seorang tester untuk menemukan sebuah bug atau error pada aplikasi atau website yang telah dibuat oleh seorang programmer di langkah sebelumnya. Selanjutnya setelah tidak ditemukan bug atau error oleh seorang tester, maka dilakukan pendokumentasian yang dilaksanakan oleh dokumentator. Setelah selesai pada proses testing, maka selanjutnya adalah proses training klien dan user. Proses training kepada klien atau user ini dilaksanakan oleh trainer dengan waktu selama 5 hari. Lalu setelah selesai proses training dan user, proses yang terakhir adalah proses penutupan. Pada proses penutupan ini terdapat 3 proses, yaitu proses pertama penyerahan spesifikasi sistem, proses kedua penyerahan berkas-berkas dokumen, dan yang terakhir adalah proses pendokumentasian akhir. Pada proses pertama dan kedua ini dikerjakan oleh manajer project.
Dan pada proses ketiga ini dikerjakan oleh dokumentator. Nah, di sini terdapat juga predesesor. Predesesor ini adalah pada langkah atau proses yang pertama ini. Untuk di dalam proses pertama, pada bagian proses kedua, yaitu pembuatan sebuah tim, baru bisa dilaksanakan setelah proses meeting dengan pihak klien itu selesai dilaksanakan, atau di sini dengan angka 2. Di sini maka ditaruhlah predesesornya 2. Jadi proses pembuatan sebuah tim ini baru bisa dilaksanakan setelah proses kedua ini selesai. Begitupun seterusnya. Nah, di sini terdapat predesesor yang ada 2, yaitu 16 dan 17. Maksudnya adalah pendokumentasian ini yang dilaksanakan oleh dokumentator baru bisa dilakukan setelah proses di bagian 16 dan 17, yaitu proses pembuatan aplikasi di bagian front end dan back end serta melakukan hosting ini selesai, baru bisa dilaksanakan proses pendokumentasian sebuah aplikasi atau program yang dilaksanakan oleh dokumentator. Selanjutnya pembuatan sebuah diagram CPM, Critical Path Method. Di sini saya sudah membuatnya. Bentuk diagram CPM-nya. Ya, di sini alurnya sama seperti predesesor yang dijelaskan sebelumnya. Langkah pertama, langkah 1.1, selanjutnya langkah 1.2, selanjutnya langkah 1.3 dan seterusnya. Di sini juga di dalam diagram Critical Path Method ini atau CPM ini terdapat hitungan maju dan hitungan mundur. Untuk hitungan maju, cara perhitungannya adalah untuk start di sini diberi angka 0 karena belum melakukan pekerjaan apapun. Di sini 0 ditambah durasi pengerjaan di langkah yang pertama ini di 1.1 itu 1 hari. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya 1 yang didapatkan, angka 1 ini ditambahkan dengan durasi yang dikerjakan di langkah kedua atau proses kedua, yaitu 1.2 dengan durasi 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Begitupun seterusnya. Lalu perhitungan mundur. Nah, di sini perhitungan maju didapatkan adalah hasil akhirnya 112. Lalu untuk perhitungan mundurnya kita tulis saja di bawahnya ini 112. Lalu kita kurangi 112 ini dengan durasi langkah yang sebelumnya, yaitu langkah di 7.2. 112 dikurang 4 sama dengan 108. 108 dikurang 1 sama dengan 107. 107 dikurang 5 sama dengan 102. Begitupun seterusnya. Dan inilah perhitungan maju mundur pada diagram Critical Path Method atau CPM. Selanjutnya balik lagi ke bagian Microsoft Project. Di sini saya akan memperlihatkan lintasan kritisnya. Nah, ini lintasan kritisnya, alur lintasan kritis seperti ini. Nah, di sini pengerjaannya sedang dilakukan atau prosesnya sedang dilakukan oleh SDM yang mengerjakannya. Di sini untuk proses pertama yaitu manajer project yang mengerjakan. Di sini lagi dikerjakan. Jika sudah dikerjakan selama 25%, maka di bagian CPM ini akan muncul. Jika 50% maka akan dia bertambah 75% dan 100%. Nah, jika sudah 100% atau sudah selesai manajer proyek mengerjakan proses ini, maka akan ditampilkan tanda checklist.
Ini kita checklist semua, kita selesai. Nah, selanjutnya yaitu menentukan RAB-nya atau rencana anggaran biayanya. Di sini saya sudah membuatnya. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Di sini saya membuatnya untuk manajer project mengerjakan di proses meeting dengan pihak klien. Untuk upah atau biaya per harinya itu di sini 1.200.000. Begitupun seterusnya di bagian pembuatan sebuah tim, manajer proyek mendapatkan 1.200.000. Di bagian penonton divisi, manajer proyek mendapatkan biaya per harinya itu 1.200.000. Untuk sistem analis mendapatkan biaya per harinya itu 600.000 rupiah. Nah, di sini sistem analis ini mendapatkan per harinya itu 600.000 rupiah. Nah, dikerjakan selama 2 hari. Jadi total pengerjaannya itu 1.200.000 rupiah. Begitupun seterusnya, sistem analis mengerjakan proses use case, sequence diagram, activity diagram, class diagram, dan ERD mendapatkan biaya per harinya 600 dan totalnya adalah 1.200.000 karena mengerjakan selama 2 hari di setiap prosesnya. Selanjutnya proses desain aplikasi. Di sini biaya per hari untuk seorang desainer UI UX yaitu 800.000 yang dikerjakan selama 15 hari. Jadi 800.000 dikali 15 hari totalnya adalah 12 juta. Jadi seorang desainer UI UX mengerjakan sebuah desain itu selama 15 hari mendapatkan 12 juta rupiah. Selanjutnya pada proses penyerahan sama, jadi desainer UI UX mendapatkan biaya per harinya 800.000 yang dikerjakan selama 6 hari, berarti 800.000 dikali 6 hari sama dengan 4.800.000. Jadi total biaya yang didapatkan seorang desainer UI UX pada proses ketiga ini yaitu 16.800.000 rupiah. Lalu selanjutnya pada programmer, di sini programmer mendapatkan biaya per harinya itu untuk pengerjaan bagian front end. Ini programmer bagian front end dan programmer bagian back end atau hosting itu berbeda orangnya. Nah, di sini mendapatkan upah 1 juta rupiah per harinya. Lalu di sini proses bagian front end ini dikerjakan selama 25 hari, yaitu berarti 1 juta dikali 25 sama dengan 25 juta. Begitupun seterusnya. Nah, di sini untuk dokumentator mendapatkan biaya per harinya itu 300.000 rupiah. Untuk di proses keempat ini seorang dokumentator mengerjakannya selama 7 hari, berarti 300.000 dikali 7 hari sama dengan 2.700.000 rupiah. Dan pada proses testing, seorang tester mengerjakan testing itu mendapatkan biaya per harinya itu 500.000 rupiah. Untuk testingnya itu dia mengerjakan selama 4 hari, berarti 500.000 dikali 4 hari sama dengan 2 juta. Dan untuk membuat sebuah catatan error atau bug atau yang harus diperbaiki, seorang tester mengerjakannya selama 2 hari, 500.000 dikali 2 sama dengan 1 juta. Nah, untuk dokumentator di bagian proses testing ini mengerjakan selama 2 hari dengan upah 300.000 rupiah.
jadi totalnya Rp600.000. Selanjutnya untuk seorang trainer, di sini melakukan training kepada klien dan user selama 5 hari dengan biaya per harinya itu Rp400.000. Jadi Rp400.000 dikali 5 sama dengan 5 hari sama dengan Rp2.000.000. Nah, proses penutupan di sini yang dikerjakan oleh manajer project. Jadi total keseluruhannya itu adalah proses ini dikerjakan selama 99 hari dengan biaya per harinya itu yang harus dikeluarkan adalah Rp15.500.000 dengan total secara keseluruhan yaitu 99 hari. Klien harus membayar sebanyak Rp92.200.000. Ini adalah bagian rencana anggaran biaya atau RAB-nya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.